Halo sahabat semua, kita lanjutkan ke part 2. Ketika istrinya diganggu, Bupan langsung maju. Dia menghentikan tindakan Chu Tianyang. Urat kepala si botak Chu Tianyang langsung keluar karena seorang pemuda berani menggertaknya. Keluarga Zhou tidak hanya diam, malah dia juga menjelekkan Bupan karena dia berani melawan Chu Tianyang. Aura yang kuat keluar dari tubuh Bupan. Dia menunjuk anggota keluarga Ye dan keluarga Zhou, mengatakan mereka semua pengecut dan sampah. Begitu juga dengan Three Tiger. Amarah sudah tidak bisa ditahan lagi. Chu Tianyang memerintahkan kedua temannya maju membunuh Bupan. Gerakan Bupan begitu cepat. Tiba-tiba, dia sudah melewati 3 orang tersebut. 2 orang bawahan Chu Tianyang langsung dijatuhkan. Sekarang, giliran Chu Tianyang menerima pukulan dari Bupan. Pukulan tersebut mendarat pada wajah Chu Tianyang. 3 buah giginya langsung terlepas dari mulutnya. Bupan mencoba bertingkah keren di depan istrinya. Chu Tianyang memberikan ancaman. Tuan Tianyi tidak akan melepaskan Bupan. Namun hal itu tidak dipedulikan. Bupan berjalan mendekat ke istrinya sambil menginjak tangan Chu Tianyang. Kemudian, dia mengajak Sikin pulang. Di sebuah ruangan, Soe ada di sana. Dia mengatakan telah memujuk keluarga Ye untuk menjualnya. Apa yang dijual di sini masih belum diketahui. Orang yang diajak mengobrol bernama Yang Tiancheng. Jika Soe bisa membuat keluarga Ye menjualnya, dia akan diberikan saham 10%. Kemungkinan orang yang mereka bicarakan adalah Ye Shiki. Keesokan harinya, Bupan termenung. Dia tidak menyangka uangnya sudah habis untuk membeli bahan-bahan membuat jimat. Namun, dengan uang 10 yuan, dia hanya bisa mendapatkan beberapa bahan. Demi istri tercinta, dia berusaha membuat jimat dengan bahan seadanya. Dia juga berpikir menghasilkan uang dari jimat tersebut. Pembuatan jimat mulai dia lakukan. Pola demi pola dibuat oleh Bupan dengan kekuatan Xianxun yang digunakan untuk membuat jimat tingkat rendah. Bupan berpikir akan membuat Shiki terpesona. Namun, ketika jimat diuji, jimat itu tidak berfungsi. Percobaan terus dilakukan, namun belum ada hasil. Kegagalan terus didapat oleh Bupan. Dia tidak menyerah. Kemampuan dari kehidupan sebelumnya sangat luar biasa. Karena itu, dia tidak akan menyerah. Hingga akhirnya, Bupan hanya berhasil membuat 3 jimat. Hal itu disebabkan karena aura di bumi tidak banyak. Ketika Bupan bersandar karena kelelahan, Sikin turun dari lantai atas. Dia berpamitan kepada Bupan karena akan pergi ke sebuah pesta. Bupan mendekat ke Sikin. Dia meminta uang tambahan. Sebagai gantinya, Bupan akan memberikan 1 jimat kepada istrinya. Sikin mengeluh, keadaan perusahaannya tidak stabil, jadi dia tidak memiliki banyak uang. Shiki terus berjalan sambil melamun, mencari cara agar paman keluarga Ye dan keluarga Zhou tidak mendesaknya. Dia tidak ingin menjual perusahaan warisan ibunya. Sebuah kendaraan tiba-tiba muncul, melesat dengan cepat ke arah Shiki dan menabraknya. Namun, jimat yang diberikan oleh Bupan melindungi Shiki. Dia pun pingsan dan terbangun di rumah sakit. Ketika Shiki sadar, Bupan sudah tertidur menemaninya. Dalam ingatan, dia telah mengalami kecelakaan, akan tetapi sesuatu telah melindunginya. Dia berpikir, semua itu pasti karena jimat yang diberikan oleh Bupan. Sesaat, Bupan pun terbangun. Dia mengatakan, ketika dia mengetahui Shiki mengalami kecelakaan, dia pun bergegas ke rumah sakit. Seketika, Shiki bangun dari tempat tidur. Dia akan pergi untuk menghadiri rapat penting dalam perusahaan. Namun, tindakan tersebut dihentikan oleh Bupan. Dia mengatakan akan pergi menggantikan Shiki. Berpindah ke ruang rapat perusahaan. Beberapa orang telah duduk sambil membicarakan Shiki yang dikabarkan mengalami kecelakaan. Soe merasa kecelakaan tersebut pasti ulah dari Yang Tiancheng. Tiba-tiba, seseorang datang membuka pintu. Kemudian, dia duduk di kursi pemimpin. Orang yang datang adalah Bupan. Dia akan menggantikan Shiki memimpin rapat. Sontak saja, tindakan Bupan tidak diterima oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka mengatakan kalau Bupan tidak mengetahui apa-apa tentang perusahaan. Aura membunuh dikeluarkan oleh Bupan. Dia memberikan ancaman kepada mereka semua. Soe yang merasakan niat membunuh dari Bupan langsung ketakutan. Tiba-tiba, seseorang muncul menerobos masuk ke ruang rapat. Mereka mencari Bupan. Tanpa banyak bicara, pria botak itu langsung menyerang Bupan untuk membalaskan dendam saudaranya. Dengan 1 pukulan, Bupan menghajar orang tersebut, kemudian menyuruh petugas keamanan membawanya keluar dari ruang rapat. Diketahui, orang yang dikalahkan menggunakan 1 pukulan oleh Bupan adalah tangan kanan nomor 2 dari Tianyi, Silver Tiger. Bupan kembali duduk di kursi pemimpin. Dia menanyakan,
apakah mereka masih memiliki masalah dengan dia yang memimpin rapat. Melihat kejadian sebelumnya, sikap orang-orang langsung berubah. Mereka tidak berani lagi menyinggung Bupan. Akhirnya rapat pun diselesaikan. 2 hari kemudian, Bupan melakukan pelatihan. Dia memfokuskan energi pada kepalan tangan. Sebuah pukulan dilepaskan. Pukulan tersebut diarahkan ke batang pohon. Dari pukulan yang dilakukan Bupan, dia merasa harus segera menyempurnakan Pei Yuandan agar dia bisa berkultivasi dengan sempurna. Hasil dari pukulan Bupan dapat membuat lubang pada batang pohon. Dalam proses penyulingan Pei Yuandan membutuhkan bahan herbal kuno. Namun saat ini, Bupan tidak memiliki uang untuk membeli bahan tersebut. Jika dia meminjam ke Shiki, kondisi perusahaan sedang buruk. Saat berjalan, Bupan merasa ada beberapa orang yang sedang mengikutinya. Mereka adalah 2 orang yang telah dihajar oleh Bupan. Mereka berada di belakang Bupan sambil mengenakan tongkat. Bupan yang melihat mereka, dia pun berpikir, kedua orang tersebut ingin dihajar lagi. Namun sikap mereka begitu hormat kepada Bupan. Mereka mengatakan, tuan mereka, yaitu Tian Ye, ingin bertemu dengan Bupan. Bupan mulai membayangkan bagaimana perawakan tuan dari kedua preman tersebut. Tian Ye ini adalah legenda bawah tanah. Berpindah ke tempat lain. Saat ini, Bupan sudah dibawa ke sebuah ruangan. Di sana ada seorang pria tua dan seorang penjaga. Orang tersebut adalah Tian Ye. Sosoknya tidak seperti yang dibayangkan oleh Bupan. Tian Ye bertanya, apakah Bupan yang telah memukul saudaranya? Dengan santai, Bupan membenarkannya. Sikap Bupan yang begitu meremehkan membuat penjaga Tian Ye kesal. Dia tidak terima bosnya, yaitu Tian Ye, tidak dihormati. Dia pun melepaskan serangan kepada Bupan. Dengan satu jari, pukulan dari penjaga tersebut dihentikan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan membuat penjaga tersebut berpikir, tidak lebih dari 3 orang di Jianzhou yang bisa menahan pukulannya. Tapi pemuda tersebut malah bisa menahannya menggunakan satu jari. Keterkejutan juga dialami oleh Tian Ye. Tian Ye pun mengatakan, kedua saudaranya lah yang berbuat onar, sehingga mereka sudah sewajarnya dipukuli. Mendengar hal itu, Bupan bertanya, lantas apa tujuan mereka menyuruhnya datang? Tian Ye menawarkan Bupan bekerja dengannya. Dia akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan wanita. Namun tawaran tersebut tidak menarik minat Bupan. Dia pun pergi dari tempat tersebut.